Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Jafar Maku. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang implementasi design thinking dalam problem solving. Latar belakangnya adalah perubahan dunia yang berlangsung secara cepat dan tidak linier telah menciptakan tantangan baru dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, dalam konteks tersebut, pendekatan problem solving ini konvensional yang berfokus pada analisis rasional pencarian solusi langsung seringkali tidak memadai. Nah, design thinking muncul sebagai pendekatan dan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, konsep dasar design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah. Nah, di sini dengan design thinking kita bisa mengadakan pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, yang adalah human centered yang approach yang menempatkan kebutuhan pengalaman pada konteks pengguna sebagai landasan utama dan proses inovasi. Nah, di sini design thinking tidak hanya berorientasi kepada hasil akhir berupa solusi, tetapi juga pada proses eksplorasi masalah, yaitu berpusat pada manusia, kolaborasi, dan optimis eksperimental. Nah, di tahap ini design thinking secara umum, tahapan design thinking ini adalah ada empatis, merupakan tahapan untuk memahami pengguna secara mendalam, mulai observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Nah, di sini ada define, adalah tahap merumuskan masalah secara spesifik berdasarkan hasil empati. Nah, ide merupakan tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan awal. Proses ini bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemilihan ide. Nah, di sini ada prototype, adalah tahap menerjemahkan ide terpilih ke dalam bentuk nyata seperti sketsa, model, dan sederhana atau simulasi. Nah, di sini ada tes, merupakan tahap pengujian prototype kepada pengguna. Nah, melalui tahap tersebut design thinking ini berfungsi sebagai kerangka problem solving yang sistematis, fleksibel, dan berorientasi pada pembelajaran kelanjutan. Nah, di sini ada elemen utama design thinking. Design thinking dibangun atas 4 elemen utama yang terkait adalah people center. Pendekatan design thinking selalu berangkat pada perspektif pengguna. Masalahnya dipahami berdasarkan pengalaman dan kebutuhan. Konteks pengguna bukan dari sudut pandang membuat solusi, elemen, dan menentukan kemampuan empati, keterampilan yang mendengarkan secara aktif. Nah, di sini ada juga high kreativitas. Dalam design thinking dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah berbagai sudut pandang. Jadi bagaimana cara kita untuk memahami dan kemampuan kita melihat dari berbagai sudut pandang. Hands-on design thinking menekankan ketidak nyata melalui eksperimen dan pengalaman. Nah, prototype, pendekatan ini mendorong pembelajar untuk segera menguji ide yang bentuk sederhana sehingga proses belajar berlangsung secara konkret. Nah, dan selanjutnya iteratif, proses design thinking bersifat berulang, meliputi memahami. Jadi dengan berulang-ulang dia memahami, membuat dan mempelajari kembali setiap tahap yang diulang untuk menyempurnakan berdasarkan hasil pembelajaran. Nah, di sini adalah contoh studi kasusnya implementasi design thinking pada UMKM. Studi kasus ini bertujuan bahwa design thinking dapat diterapkan secara efektif untuk usaha kecil dengan sumber yang terbatas. Nah, tahap empati. Nah, di sini ada tahap empati dan tahap define. Nah, dalam tahap empati, hasil empati menunjukkan beberapa permasalahan utama sebagai berikut: waktu tunggu pelanggan yang relatif lama, terutama pada jam sibuk. Nah, informasi menu kurang jelas dan
dan sulit untuk dibaca oleh pelanggan. Interaksi pelayanan cenderung bersifat tradisional dan minim komunikasi. Nah, kalau untuk memakai interaksi pelayanan cenderung bersifat tradisional, nah di situ akan minim komunikasi. Pemilik UMKM berasumsi bahwa penurunan penjualan disebabkan oleh faktor harga dan pesaing. Nah, kalau untuk tahap define, permasalahannya dirumuskan sebagai berikut adalah pelanggan adalah UMKM kuliner yang ingin memperoleh makanan secara cepat dan memahami pilihan menu dengan mudah, namun saya mengalami waktu tunggu yang lama, kebingungan dalam memilih menu sehingga pengalaman membeli menjadi kurang nyaman. Dan di tahap define ini memastikan bahwa solusi dikembangkan berfokus pada kebutuhan nyata pelanggan, bukan pada asumsi pemilik usaha. Nah, tahap ide berdasarkan rumusan masalah. Tahap define dilakukan proses ide yang mengembangkan berbagai alternatif. Jadi dihasilkan antara lain penyederhanaan struktur. Nah, penerapan sistem pemesanan awal, atau ketiganya pengaturan alur pelayanan untuk mengurangi antrian. Nah, di sini peningkatan interaksi personal antara penjual dengan pelanggan. Nah, tahap di sini tahap ide. Tahap ide ini menekankan bahwa solusi tidak harus kompleks atau berbasis teknologi tinggi, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di pelanggan dan kapasitas UMKM. Nah, untuk tahap prototype itu adalah ide-ide terpilih kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe sederhana sebagai representasi awal solusi. Prototipe yang dikembangkan meliputi desain ulang menu menggunakan papan cetak, dan kedua simulasi alur. Nah, ketiganya uji coba sistem pemasanan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, prototipe bisa dikembangkan dengan biaya minimal dan bertujuan untuk memperoleh pembelajaran cepat dari interaksi pelanggan. Nah, tahap tes. Nah, di sini tahap tes dilakukan dengan mengimplementasikan prototipe selama berada di beberapa hari operasional. Nah, menunjukkan beberapa perbaikan antara lain waktu tunggu pelanggan berkurang, pelanggan lebih cepat mengambil keputusan, interaksi pelayanan menjadi lebih aktif. Nah, itu berarti umpan balik digunakan sebagai dasar evaluasi untuk penyempurnaan solusi sebelum diterapkan secara permanen. Nah, kesimpulannya di sini, design thinking berarti merupakan pendekatan problem solving yang human centerednya kreatif dan interaktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, perumusan masalah yang tepat, serta pembelajaran melalui eksperimen. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks, baik organisasi besar maupun UMKM. Nah, di sini berarti dengan ada kesimpulan ini berarti design thinking itu bisa diterapkan di UMKM. Jadi dengan pendekatan problem solving yang human centered ini, kita bisa kreatif dan interaktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati. Nah, dalam segala sesuatu untuk misalnya kita mengadakan misalnya di UMKM itu apa penjualan dan secara UMKM, nah empati itu pentingnya empati itu memang mengharuskan perumusan masalah yang tepat. Jadi kita harus merumuskan bahwa segala sesuatu masalah itu pasti ada solusinya. Tidak mungkin tidak ada solusinya. Jadi kita memang harus merumuskan masalah itu secara tepat dan serta pembelajaran melalui eksperimen. Nah, eksperimen yang ada kita misalnya pembelajaran setiap eksperimen, makanya terjadi studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks, baik organisasi maupun UMKM. Jadi
Implikasinya adalah dalam konteks pendidikan tinggi, design thinking berperan penting dalam membentuk pola pikir mahasiswa hanya berorientasi pada solusi, tetapi juga pada pemahaman masalah secara mendalam. Dalam konteks pendidikan tinggi berarti mahasiswa itu penting dalam membentuk pola pikir. Jadi mindsetnya kita membentuk bahwa kita seorang mahasiswa agar jangan sampai hanya berorientasi pada satu titik aja, tapi kita harus bisa mencoba berorientasi dengan yang lain, maka mendapatkan solusi yang tepat, tetapi juga pemahaman masalah itu secara mendalam. Jadi dengan implementasi ini dalam konteks pendidikan tinggi, desain thinking itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu untuk mahasiswa kedepannya kita harus lebih desain thinking itu berperan penting dalam membentuk pola pikir. Jadi mindset untuk semua mahasiswa, kita harus bisa mencoba mencari solusi apa permasalahan itu dan selalu belajar, maksudnya terutama kita di problem solving ini ya, kreatif dan interaktif itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan hanya kita pasif terus mendengarkan tapi tidak mau berkreasi. Jadi kedepannya mahasiswa agar selalu lebih kreatif dan interaktif dalam pendekatan dalam segala hal, perumusan masalah atau pembelajaran untuk bereksperimen. Nah, ini teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh yang konkret tentang desain thinking yang pernah saya lakukan adalah waktu saya ada kegiatan, misalnya usahanya itu adalah di Cimut. Nah, Cireng Imut, yaitu Cireng Nusantara yang kita lakukan bersama teman-teman satu kelas juga. Nah, di sini kita ada bertiga ya teman-teman. Jadi latar belakangnya dari misalkan ini kan contoh latar belakangnya ini adalah di sini ada R&D, Research and Development, sangat penting dalam bisnis. Makanya dalam kita melakukan bisnis, suatu bisnis itu walaupun bisnisnya masih UMKM, di tahap UMKM, tapi tetap kita harus mencoba untuk memakai R&D tersebut sangat penting dalam bisnis karena beberapa alasan utama yaitu inovasi produk. Nah, di sini kita bisa berinovasi dengan R&D itu terbantukan dalam menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada sehingga perusahaan dapat bersaing di pasar. Nah, kedua, keunggulan kompetitifnya dari R&D ini dengan melalui R&D perusahaan dapat menemukan cara baru, jadi dia bisa berinovasi untuk melakukan persaingan yang di pasar yang sekarang memang banyak kompetitor yang ada ya, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat atau lebih murah daripada pesaing. Nah, di sini kita bisa ketiganya bisa beradaptasi lebih terhadap perusahaan pasar. Ya, dengan R&D mungkin perusahaan untuk mengikuti tren pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Nah, di sini ada peningkatan efisiensi. Melakukan R&D dapat menghasilkan proses produksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Dan kelimanya itu adalah mendukung pertumbuhan jangka panjang. Jadi dengan kita melakukan design thinking ini, investasi dalam R&D itu biasanya membuahkan hasil jangka panjang yang mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis. Nah, di sini ada nih usaha kita adalah Cimut, itu Cireng Imut yang rasa Nusantara. Latar ini adalah di sini disertakan dengan fotonya, ada bentukan ini yang ini adalah Cireng Imut. Alasan ini yang originalnya ya teman-teman. Di sini juga kita berinovasi sampai ke ada yang rasa bermacam-macam rasa dan bisa ada berwarna-warni. Nah, alasan menggunakan tools design thinking adalah karena satu, alasannya pertama menggunakan design thinking karena banyak perusahaan yang menggunakan design thinking, dan dengan perusahaan menggunakan design thinking ini sudah terbukti dan bisa berhasil.
Dan alasan kedua karena customer centrisnya berdasarkan apa yang diinginkan konsumen. Jadi kita melakukan sekarang kita melihat bangsa pasar itu dari berdasarkan apa yang ada di pasar konsumen, bukan menurut apa yang dengan keinginan kita. Nah, di sini proses iterasi R&D. Nah, di sini ada tahapan design thinking itu adalah ada empati, define, ada ide, ada prototype, dan uji tes. Yaitu kalau empati itu membangun pemahaman mendalam tentang konsumen. Jadi kita membangun pemahaman kita sebagai pengusaha terhadap konsumen kita. Nah, keinginan, kebutuhan konsumen bukan keinginan apa yang ada di isi pikiran kita. Nah, melalui keinginan dan memotivasinya melalui observasi, riset, dan interaksi langsung. Jadi kita wawancara langsung ke bawah, yaitu ke konsumen tersebut. Nah, kedua, define adalah merumuskan masalah. Jadi intinya dengan define kita merumuskan masalah yang dihadapi konsumen pengguna berdasarkan empati yang telah dilakukan. Jadi kita harus merumuskan masalah tersebut menghadapi konsumen pengguna yang berdasarkan empati yang telah dilakukan. Nah, dan yang ketiga adalah ide, menghasilkan ide-ide kreatif. Jadi kita harus bisa menghasilkan ide-ide yang inspiratif untuk solusi yang mungkin tanpa batas melalui berbagai teknik ide lainnya. Nah, yang keempat adalah prototype. Jadi prototype itu adalah membangun prototipe kasar dan solusi ide untuk menguji dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Jadi bagaimana cara kita untuk ada feedbacknya kembali dari pengguna kepada kita sebagai pengusahanya. Nah, sini melakukan uji tes. Nah, kelimanya yang melakukan uji tes adalah melakukan pengujian terhadap prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan menyempurnakan solusi. Nah, dengan uji tes ini kita harus bisa menyempurnakan solusi tersebut. Nah, di sini proses ini bersifat non-linear dan berulang di masa tim dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk memperjelas pemahaman, mendefinisikan ulang masalah atau mengeksplorasikan ide baru berdasarkan temuan baru yang ada terjadi di bangsa pasar. Nah, di sini ada proses design thinking, empati, understanding. Jadi di sini kita juga turun ke bawah, kita memberikan pertanyaan kuesionernya. Pertanyaan ada beberapa di sini ada 10. Ternyata di sini mereka dengan misalkan apa yang mengenai pelayanan produk, mereka juga ternyata jawabannya baik untuk usaha kita. Nah, di sini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, banyak misalkan, jadi dengan jawaban yang kita ketemukan di konsumen, jadi kita bisa lebih banyak berinovasi untuk depannya dengan usaha kita. Nah, di sini proses design thinking, empati. Jadi di sini kita ada beberapa yang harus kita lakukan, seperti contoh yang di sini. Empati proses-prosesnya yang kita lakukan, dan alhamdulillah usaha kita berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini proses design thinking yaitu empati observasi. Kita melakukan observasi ke bawah, di mana dalam tahap empati observasi teman-teman akan mencoba memahami konteks pelanggan. Jadi apa yang misalkan mereka apa yang akan dilakukan orang, konsumen atau klien. Nah, bagaimana mereka melakukan yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Nah, di sini ada observasi kita. Jadi dengan ini membantu kita untuk lebih berinovasi, lebih banyak berkreasi untuk usaha yang kita jalankan sekarang. Nah,
Nah, di sini prosesnya. Yang kedua adalah selanjutnya adalah define. Jadi masalah yang harus diselesaikan dari empati, hasil temuan dari empati adalah satu, tekstur cireng yang pecah. Ya, awal-awalnya kami menjalankan tugas ini, kami memang terkendala di kulitnya, terutama di tekstur cireng yang saat digoreng pecah-pecah. Nah, dan kedua, ukuran cireng yang dibilang terlalu kecil, kemasan yang kurang aman, tidak ada tanda dalam cireng untuk membedakan isian rasa. Jadi berdasarkan temuan itu, kita merumuskan pernyataan masalah. Jadi bagaimana kita dapat membuat kulit cireng yang bagus dan tidak pecah saat digoreng, dan bagaimana bisa memperkenalkan cimut dengan ukuran dengan ukuran mungkin tambah dibesarkan, tapi dengan bisa menekan harga yang ada gitu. Nah, bagaimana di sini kita bisa membuat kemasan yang aman? Jadi berarti kita harus bisa memikirkan tempatkah atau kita harus mengganti dengan bisa kembali lagi penekanan dengan biaya yang ada. Nah, bagaimana membuat pengguna lebih mudah mengenali cireng tanpa harus membukanya. Nah, di sini ada contoh personal konsumen. Nah, di sini dengan Ibu Rina dengan karyawan kantoran, ayam pindas dan keju mozzarella. Kebiasaan mengkonsumsi cireng sebagai cemilan di sore kantor. Nah, ini ada beberapa. Jadi di sini ide kreatif untuk cireng isi eksperimennya adalah bahan isian khas Nusantara, isian sayuran, isian sehat, penyajian dan presentasi. Nah, di sini ada ide. Jadi kita menyimpulkan cireng cimut kami sebagai berikut dengan tampilan warna, cireng dalam bentuk karakter. Cireng ini rasa coklat, melakukan kerjasama dengan UMKM Frozen Food, dan membuat inovasi yang menggunakan pengemasan tenggol dan cireng ketujuhnya dengan isian manis seperti pisang atau coklat. Nah, di sini ada kolaborasi dengan brand lain, mengikuti bazar untuk promosi dan memperkenalkan cimut. 10 menawarkan paket hemat cireng isi dan membuat konten video promosi cimut. Nah, dan membuat cireng dengan tingkatan keberatan yang berbeda. Nah, di sini ada ide. Nah, namun kami menyelesaikan kembali ide yang terpilih hanya akan mengambil 3 dari beberapa ide yang kami tampilkan tadi. Nah, kami hanya mengambil 3, yaitu membuat cireng dengan tampilan warna. Jadi di situ bisa membedakan bahwa kalau misalkan hijau itu isinya ayam, atau pink itu isinya ikan, dan misalkan hijau itu isinya tempe. Dan membuat varian baru adalah tempe. Jadi varian yang baru itu adalah di usaha kami adalah cireng yang isinya rasa tempe. Dan di sini mengubah kemasan dari nika ke tenggol. Nah, proses untuk prototipe, tahap keempat dari design thinking adalah membuat prototipe. Tujuan pembuatan prototipe adalah menguji aspek tertentu sebuah solusi desain yang telah dihasilkan pada tahap ide. Dari ide yang sudah terpilih, maka yang akan diambil adalah penambahan varian rasa, yaitu rasa sambal tempe, lalu berinovasi dengan kulit cireng menjadi berwarna, dan pemburubahan kemasan dari nika ke tenggol. Jadi ada warna putih menjadi warna hijau dan merah, varian baru menjadi sambal tempe, nika menjadi tenggol. Nah, di sini untuk yang kelima adalah tes. Proses ini kami mencoba mewawancarai beberapa pelanggan kami terhadap inovasi yang akan dilakukan. Melalui respon mereka, apakah inovasi diterima baik, mendapatkan respon yang positif. Nah, kesimpulannya
adalah dari 10 orang yang kami wawancarai mengenai perubahan packaging, menarik kata mereka dan bisa diterima untuk inovasi warna pada kulit cireng. 7 orang merasa tertarik, sedangkan 3 lainnya merasa tidak tertarik dengan inovasi baru. Lalu mengenai isi varian baru cireng, rasa tempe, sebagian merasa tertarik dan sebagian tidak merasa tertarik dengan varian isi tempe. Dan mereka penasaran untuk mencoba inovasi dari Cimut, sehingga dapat disimpulkan 3 inovasi dan perubahan yang kami buat dapat diterima walaupun sebagian kecil ada yang tidak tertarik. Nah, di sini adalah refleks. Jadi hasil evaluasi cireng berwarna, sehingga cireng berwarna menarik untuk sebagian besar dari data hasil tes. 70% mengatakan tertarik dan bagus, sedangkan 30% itu tidak tertarik. Kami menggunakan pewarna makanan, mungkin kedepannya kami menggunakan pewarna alami dari buah atau sayur seperti warna hijau dari sawi dan merah dari buah bit. Varian rasa tempe. Rasa tempe populer di lidah masyarakat Indonesia, oleh karena itu kami memilih varian rasa tempe karena rasanya enak dan bergizi. Dan setelah kami wawancara, 50% tertarik dengan rasa tempe, 50% tidak tertarik. Dengan hal ini kami membuat varian rasa tempe dengan bumbu yang nikmat sehingga semua orang dapat menyukainya. Nah, kemasan Tainbal ini dari hasil wawancara 100% setuju dengan perubahan kemasan menjadi lebih bagus, menarik dan lebih aman daripada Nika. Jadi untuk ini, jadi dari awal sampai akhir dari materi ini saya sudah menerangkan. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dari materi tersebut yang saya presentasikan. Mudah-mudahan teman-teman yang punya usaha atau apa ya, dengan ada proses design thinking, insya Allah kedepannya lebih maju dan lebih sukses dengan memakai ada proses design thinking ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.